Heri, hari ini boleh dijelaskan ada apa? Ya, alhamdulillah hari ini Kanjeng Heri Darman membuka kantor hukum Heri Darman yang berada di Jakarta. Ini adalah yang ketiga kami mencoba untuk mengembangkan selaku advokat. Ya, saya alhamdulillah hari ini ditemani oleh beberapa artis dan advokat pengacara Cowboy dan juga Yeni dan juga Sandi Tumewa dan juga Hani dan Bang Yuki. Alhamdulillah hari ini juga pembukaan kami tadi dibuka oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Insinyur Ardiansah Nur dan juga beberapa rekan-rekan advokat juga yang lain dan teman-teman artis. Ya, kami akan mencoba bekerja sama dengan rekan-rekan advokat yang ada di Jakarta. Demikian untuk pembukaan kantor pada malam hari. Boleh dijelaskan tadi acaranya apa aja, Kanjeng? Ya, acaranya pertama tentu kita syukuran dulu, mengucapkan syukur ke hadirat Allah bahwa kantor hukum Heri Darman sudah bertapak di Jakarta. Itu menjadi satu tantangan kami yang selama ini kantor hukum Heri Darman itu memang ada di Semarang dan ada juga di Kota Padang. Nah, nanti mungkin next yang sekarang ini yang ketiga, yang keempat mungkin saya akan buka di bulan Maret untuk di Jogja. Jadi kami mencoba, alhamdulillah. Saya juga tadi sudah bicara dengan pengacara Cowboy agar kita bisa bekerja sama dan berberkat beberapa teman yang lain. Dan juga Sandi Tumewa, mungkin apakah sudah disumpah untuk advokatnya? Lagi nunggu dari Kanjeng nih. Nah, itu dia. Kita waktu dari Pradi sudah dari Bang Pasibuan ya, Ya, PKPA-nya. Ya. Udah ujian, tinggal sumpah. ya. Doain aja ya. Oke, dari pengacara Cowboy ini. Ya, bekerja sama seperti apa nih pengacara Cowboy? Alhamdulillah hari ini saya dengan rekan saya Hari Darman dan kawan-kawan artis telah mengukuhkan kantor hukum di Law Office Hari Darman SHMH di Jakarta Timur ini di jalan apa namanya? Kramajati Kayu Manis ya, di Jakarta Timur. Kami akan membuat lembaga bantuan hukum atau konsultasi hukum gratis seminggu bisa 2 kali atau nanti kedepannya akan tiap hari konsultasi hukum dan bagi masyarakat yang membutuhkan akses hukum dari kami, insya Allah kami akan membuka di sini. Kalau ada masalah-masalah hukum yang ada di kehidupan sehari-hari, semuanya baik perdata maupun pidana, insya Allah kami siap. Itu termasuk keterangan artis juga bisa untuk artis, kalangan bawah, kalangan atas, kalangan tengah, semuanya bisa. Yang penting jangan sampai kalangan ayam. Kita ditangkap sama polisi kalangan ayam. Bang, apa tujuan ingin didirikan kantor sendiri dan apa yang akan dikejar nanti untuk memberikan bantuan hukum? Ya, pertama begini, saya kan memang banyak juga menangani artis itu pertama. Dan yang kedua, memang selama ini COVID kan terhenti. Ya. Nah, tetapi banyak rekan-rekan artis yang minta saya untuk membantu dia. Jadi saya katakan, kalau mau ya ke Semarang. Nah, tetapi jauh-jauh ke Semarang. Ya seperti Atta Larissa, Andika Kangen Band, Rizal Gibran, dan lain-lain itu kan ke Semarang. Nah, makanya itu untuk lebih mendekatkan lagi, berhubung saya juga dengan media-media saya punya pun banyak kenal, terutama infotainment, kenapa tidak saya bisa untuk hadir di Jakarta, karena kita melihat ini kan hukum ini kan sekarang makin kita paham sendiri kan. Nah, di samping itu juga kami tadi sudah ada menjadi satu kesamaan dalam pemikiran. Nanti kita bukan membuka angkring di depan ini, bukan kafe, untuk akan memberi edukasi kepada masyarakat yang ingin memahami apa sih artinya hukum, bagaimana pencegahan hukum. Nah, itu yang kami harus memberi edukasi kepada masyarakat. Kenapa di tahun-tahun akan datang itu banyak akan terjadi benturan-benturan hukum terhadap masyarakat saat ini. Nah, makanya kantor hukum Heri Darman hadir di kota Jakarta untuk membantu masyarakat yang ingin mendapat perlindungan hukum terhadap rekan-rekan dan kantor hukum Heri Darman itu sendiri. Ya, kenapa kami bekerja sama dengan kantor hukum? Karena saya juga akan insya Allah akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI di Dapil ETB 1 Pulau Sumbawa. Insya Allah kalau saya lolos, saya akan duduk di Komisi 3 dan akan membantu semua kegiatan-kegiatan di Lembaga Bantuan Hukum atau di Law Office Kanjeng Heri Darman SHMH. Ya, kenapa? Karena kita tahu regulasi-regulasi yang keluar dari bangsa Indonesia ini kita sangat mengerti dan arahnya juga kita belum tahu sekarang, liar sekali. Artinya di sini perlu pembenahan yang secara signifikan. Mudah-mudahan ke depan kita bisa membantu rakyat secara signifikan pula dan akhirnya masyarakat bisa mendapatkan rasa keadilan sesuai dengan ajas hukum. Oke, Kanjeng.
Ya. Kanjeng ini lagi rame nih tentang KDRT kan permasalahan hukum juga. Bagaimana Kanjeng melihat kasus-kasus KDRT sekarang yang berada di negeri ini? Ya, kalau kita bicara pencegahan hukum, artinya apa? Kalau masih banyak orang melakukan tindak pidana, itu artinya masyarakat kita belum sadar akan hukum. Itu pertama. Karena KDRT itu jelas, tidak boleh, dilarang kan. Itu adalah menjadi satu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Baik itu suami ataupun baik itu istri. Karena KDRT itu tentu suatu perbuatan menganiaya orang dan menyakitin orang, yaitu yang tidak dibenarkan. Aturan kita melarang untuk melakukan itu. Karena apa? Karena itu bisa membahayakan orang, satu bisa sakit ataupun meninggal dunia. Nah, makanya KDRT itu kita baru-baru ini kan ada terjadi seorang artis melakukan KDRT terhadap istrinya. Nah, itu memang tidak dibenarkan apapun, ya kan? Kalau menurut kami selaku orang hukum, ya itu harus diteruskan, ya kan? Karena untuk memberi pelajaran terhadap masyarakat yang ada di dunia ini. Kenapa harus hati-hati? Jangan mudah untuk melakukan penganiayaan terhadap suami ataupun terhadap istri. Karena istri itu wajib dilindungi. Dilindungi itu bukan terhadap diri sendiri, pun dilindungi terhadap undang-undang. Makanya itu undang-undang harus dipatuhi bagi masyarakat umum. Apalagi yang kemarin kita lihat kan itu oknum artis kan, itu saya rasa tidak layak, karena artis itu sebagai contoh, sebagai panutan, semestinya dia tidak melakukan itu. Nah, makanya itu ini kan artis semua nih, kebanyakan artis ini, ya kan, lebih hati-hati, jangan mudah melakukan ataupun melakukan penganiayaan terhadap istri. Kami sepakat KDRT harus dihentikan di bumi Indonesia ini. Saya tambahin. Jadi bukan cuma tentang perceraian KDRT, tapi tentang persiapan pernikahan. Pranikah itu juga penting, didampingi oleh konsultan hukum supaya tahu hak dan kewajibannya. Ya. Selain dari agama, tapi dari faktor hukumnya. Nah, itu yang kita tuh kadang-kadang suka nggak aware dalam hal itu. Nah, itu yang makanya dengan adanya lawyer dari kantor hukum Kanjeng Darman juga mempersiapkan itu. Ya kan, siapa tahu, apalagi kan dikit lagi ini ada artis juga nih mau nikah secara resmi kan. Ya. Kita nggak tahu siapa, nanti ada. Ya kan, secara resmi. Nah, itu harus ada namanya konsultasi pranikah kan itu. Udah bilang aja kamu mau konsultasi. Ya, bilang aja kamu bukan Saya mau tanya, kamu mau nikah sama aku? yang mau nikah ini. Pernikahan itu saya kasih tahu doa. Pernikahan itu bukan cuma dari agama, tapi juga dari sipilnya, dari semua. Jadi hak dan kewajiban dari istri itu nyaman, aman. Berarti poinnya ingin meresmikan pernikahan dengan Iya. Banyak kita doain biar Gimana kayak ini Buat semua wanita ya, saya mendukung kalian semuanya. Buat semua wanita, awas, hati-hati. ditanyakan tanggapan honeymoon. Gimana tanggapannya? Kita mau nikah. Kita ngapain katanya Sandi mau nikah? Mau diresmiin, Mas. Jangan lu komen harus ada hal ini dong. Sebelum nggak ada pranikah. Kita kan jodoh nggak ada yang tahu ya. Kalau misalnya kehendak Allah ya dijalanin. Kalau emang enggak ya kita bersahabat. Amin. Jadi tapi setuju ketika nanti. Kita doain. Tapi setuju dengan perjanjian pranikah ya? Perjanjian pranikah, setuju adanya perjanjian pranikah dengan Sandi Tumiwa. Perjanjian pranikah saya rasa itu memang harus ya, karena wanita-wanita zaman sekarang tuh udah banyak banget mandiri. Jadi sebelum menikah itu pasti mereka udah punya harta gonong ini. Jadi kalau lebih nyaman lagi memang harus ada perjanjian pranikah. Setuju. Berarti Ajeng, sekarang langsung aja dicatat. Ayo. Kita menyaksikan ya. Berarti benar mau Doain. Ini berarti ya. Sama siapa nih? Kalau seandainya Resminya sama siapa? apa itu? Itu mau resminya sama siapa nanti kalau ke depannya? Baru ada konsultasi aja. Beda lagi. Baru konsultasi. Tapi kan Ada ininya nih. ini Kok namanya Pak ketika Ijo? tadi lagi di resmi. Namanya Pak Ijo, Pak Sandi. Adijo. Ini cinta lama bersemi kembali. Saya pikir Sandi itu tadi datang sendiri. Berarti bisa rujuk kembali ya? Bisa. Wah, coba mirip nih. Dua-dua ini. Apalagi San? Makanya habis ini lagunya berubah. Berarti bisa rujuk lagi, Bang. Mereka berdua akan bahagia lagi. Iya, bahagia lagi. Amin. Gimana? Ada kemungkinan untuk rujuk kembali nggak? Ini. Doain aja. Sebentar saya kan cuma ngebahas soal pranikah, konsultasi untuk buat pendidikan, buat pengetahuan edukasi buat masyarakat. Tapi poinnya. Poinnya. Tadi itu kalau depan media munafik, tapi kalau di belakang teleponin terus.
Berarti besar kemungkinan bisa balikan lagi nih ya. Doain aja. Gimana Kang Jam? Pokoknya yang jelas kita ikutin aja polanya Sandi, ya kan? Jangan sampai ini tidak terjadi lagi. Hari ini memang dia surprise dengan hadir di pembukaan kantor ini. Saya pikir sendiri. Kaget aku dulu. Tapi nggak apa-apa Kang Jam. Ya. Biarkan aja Mona jadi yang pertama gitu. Oh, Biar gitu ya. warisannya lebih gede nanti. Ya. Nikah siri, Ya. cerai di bawah tangan gitu Ya. kan. Apakah bisa kembali lagi untuk disahkan Kang Jam secara hukum Nggak, legalitas? biarkan aja Lebang Bibir daun ya. Kita ngomong itu masalah perceraian. Gimana? Iya, kan nikah siri. nikah siri. Terus cerai, ditinggal gitu bahasanya kan tidak ada surat-surat. Iya.